Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelum kita menghabiskan 3 buku ini, ternyata akan ada hiburan yang akan segera tampil untuk memeriahkan acara pada sore hari ini. Ada musikalisasi puisi ya. Oke, kepada yang akan mengisi acara, monggo silakan menampilkan karyanya. Mbak Mobile Legend. Adalah Hari Buku, maka kami akan membawakan satu puisi yang berjudul Selamat Ulang Tahun Buku. Selamat ulang tahun Buku. Makin lama kau makin keren saja, tambah cerdas pula. Aku saja yang tambah payah, dan sekarang mulai pelupa. Maaf, aku tak bisa kasih hadiah apa-apa selain sejumlah ralat dan catatan. Catatan yang aku tak tahu akan kutaruh di mana. Sebab kau sudah pandai meralat dan menceritakan dirimu sendiri. Kau bahkan sudah tak seperti dulu ketika aku berdarah-darah menulismu. Jangan-jangan kau pangling denganku. Selamat ulang tahun, Buku. Anggap saja aku kekasih atau pacar malangmu. Selamat panjang umur, cetak ulang selalu. Terima kasih. Satu lagi puisi yang berjudul Kecantikan Belum Selesai, karya Joko Pinurbo. Sudah selesai, sudah ku coba semua warna. Sekarang bersiaplah kau di ruang ganti busana. Belum selesai. Beri aku sentuhan terakhir pada rambut, mata, dan bibir agar melihatku adalah melihat kecantikan yang belum selesai. Perlukah manis kuoleskan darah pada bibirmu yang skeptis agar semua yang mendamba kau samsai? Apakah kecantikan sudah atau belum selesai? Ditemani dua orang perias wajah, penyanyi itu tercenung lama di depan kaca, memandang senja di ufuk mata, melihat elang mengitari mambang. Ia berjalan pelan ke arah panggung. Petugas kecantikan segera mengatur tubuhnya sebagaimana mereka mengatur ruang dan cahaya. Konser dimulai. Hadirin bersorak-sorai. Selamat malam. 2 jam bersama kecantikan. Menjelang lagu terakhir, penyanyi itu terkulai, ambruk sebelum usai. Sudah selesai. Ia menangis. Belum. Mereka histeris. Kecantikan belum selesai. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurma dari LPM Dedikasi IAIN Kediri. Nah, saya mau bertanya, ini mungkin bisa jadi sangmu untuk teman-teman, terutama perempuan-perempuan di sini, kepada narasumber, kedua narasumber yang terhormat. Ini gimana sih ketika kita kelak menjadi seorang ibu, seorang wanita karir juga, itu menghadapi seorang anak yang istilahnya kayak
ke distract sama, karena kan dia sudah apa ya, ada gawai kayak gitu, ke distract sama ya konten-konten sampah katakanlah seperti itu. Itu kita sebagai ibu dan juga karir itu menghadapi seperti itu seperti apa, kayak gimana. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terkait dengan bagaimana seorang wanita karir ini menjaga anak-anaknya dari itu. Ya, bukan wanita karir aja kalau gitu Neng Nabila, tidak boleh begitu. Maksudnya berarti bagaimana seorang ibu yang dengan segala kesibukannya, wanita karir itu ibu juga, ibu rumah tangga ibu juga, semuanya sama-sama repotnya. Nggak ada yang karena wanita karir kok jadi Kak Fatma aja yang jawab, tidak boleh begitu. Nggak gitu, maksudnya dia duluan. Oh gitu. Ayo, Iya, monggo. meskipun wanita karir, kita kan beda itu ya, lokasi kerja. Karir saya di rumah, jadi ada banyak waktu untuk anak. Ngawas, Dan ya. yang saya tangkap dari pertanyaannya Mbak Nurma adalah karena wanita karir dan anak-anak karir itu terdistract dengan gadget, maka masalahnya adalah waktu kebersamaan dengan anak. Ngerti? Kalau tidak mengalami dan tidak punya gambaran Berarti sebenarnya. aman ya, namanya tetap. Ya, saya punya alhamdulillah atau malah ilahi karena saya jadi tidak bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Saya cenderung punya privilege untuk banyak waktu bersama anak-anak. Jadi karena Anda masalahnya adalah waktu bareng anak-anak. Jadi kurang ke Mbak Fatma dulu, Kakak Fatma dulu. Kak Fatma, monggo Kak. Ya, tadi mungkin tidak secara khusus yang perempuan bekerja ya, tapi mungkin tips gitu untuk anak-anak gitu kayaknya begitu Neng. Nanti bisa di ini kan. Ini harus jawab juga ya. Iya. Harus jawab. Mungkin saya menceritakan dari ponakan aja ya. Maksud menceritakan anak sendiri lah, belum punya anak gitu. Mungkin ponakan. Tantangannya adalah waktu, betul. Saya punya kakak ya. Kakak perempuan dan suaminya sama-sama bekerja yang dari pagi ya jam 7 bareng dengan anaknya berangkat sekolah, kemudian pulangnya sore, kalau suaminya bahkan di atas maghrib begitu, atau malam, atau bahkan lembur ya sesuai kantornya begitu. Tantangannya adalah memang bagaimana menyediakan aktivitas pengganti ketika tidak ada gadget gitu. Di rumahnya dia ada TV, tapi katanya remote-nya tuh dia bawa ke kampus. Kebetulan sama-sama dosen ya kakak saya. Jadi TV-nya ada tapi nggak ada remote-nya gitu. Terus saya tanya, ada asisten rumah tangga, loh Bude, di mana remote-nya? Dibawa ibunya gitu. Kenapa? Ya biar anak-anak pulang sekolah nggak lihat TV gitu. Jadi apa yang dilakukan anak-anak pulang sekolah? Ya terserah pokoknya selain TV. Selain cuman duduk, diem, nonton, yang itu pasti pasif. Pasif itu kan otak nggak terlalu bekerja ya. Kita bekerja, makanya kenapa tetap harus baca buku. Baca buku itu kalau sudah novel yang minim gambar, otak kita akan terstimulasi kan. Kita membayangkan adegan itu seperti apa. Itu yang tidak didapat ketika kita cuma pasif nonton audio visual gitu. Audio visual itu kita sudah sangat dimanjakan. Gambarnya warna-warni itu bagus, suaranya juga bagus, musik-musiknya memang diaransemen dengan bagus sehingga menarik sekali memang. Dan itu ya lebih istilahnya stimulus otaknya mungkin agak lebih kurang dibandingkan membaca buku yang kita harus betul-betul mikirin ini adegannya kenapa ya, ini kenapa karakter tokohnya begini, ini kira-kira gambarannya udara sejuk, itu apa sih udara sejuk, angin semilir misalnya, oh apakah begini artinya dan sebagainya kayak gitu. Itu aktivitas pengganti. Jadi anak-anaknya ngapain? Ya terserah aja, main ke rumah tetangga. Tapi ternyata di rumah tetangga nonton TV gitu ya. Itu jadi anti klimaks gitu, sama aja. Atau main bola. Jadi ada dia perumahan kecil gitu yang banyak anak-anak seusianya dia yang SD, TK gitu banyak main sepak bola. Kemudian perlu kedisiplinan waktu ya. Ketika jadwal TPQ atau TPA itu ya betul-betul jangan sampai bolos gitu. Misalnya kan ada orang tua yang mungkin lebih longgar gitu nggak apa-apa ya,
nggak masuk TPA kan nggak wajib, bolos sekolah nggak apa-apa. Nah kebetulan keluarga kami nggak yang santai begitu. Jadi kalau TPQ bolos harus ada alasan yang jelas, misalnya sakit atau misalnya kenapa yang betul-betul nggak bisa berangkat. Tapi kalau cuman males itu nggak ada, ya betul-betul harus pada jam itu harus mandi, harus siap-siap berangkat, harus ngaji, nanti pulangnya dijemput kakak saya maghrib begitu, pulang dongeng dan sebagainya. Kadang-kadang ya itu orang tua agak kebingungan. Mungkin ini tips nanti ya, bagaimana ibu-ibu memberikan alternatif aktivitas selain yang berhubungan dengan gadget. Itu pasti lebih repot gitu. Misalnya zaman anak-anak ponakan saya masih TK, dia sampai mesenin ke pembantunya itu, ke asisten rumah tangga, Bude ini ada pensil warna, kertas gambar atau kanvas atau apalah plastisin atau apa, ini anak-anak pulang sekolah mainannya ini tolong Bude ajarin. Ya ajarin asisten rumah tangga sebisanya aja, tapi pokoknya anak-anak jangan sampai pegang gadget. Dan kebetulan gadgetnya Bude juga tidak secanggih itu gitu ya, nggak ada tab juga yang tinggal di rumah, laptop dan sebagainya nggak ada. Jadi Bude ajarin ini anak-anak. Besoknya aktivitasnya ganti lagi, dan di weekend itu anak-anak diajak keluar, ya terserah pokoknya nggak main HP. Misalnya kalau sekarang lagi les bola, satunya U8, satunya U10 Buaya ya, kan U23 main internasional kemarin lumayan menang ya. Itu yang satunya U8, under 8 tahun dan under 10 tahun begitu. Jadi minggu ya main bola, jadi aktivitas fisik, kemudian ke kebun binatang. Nah, kalau di Ramadan ini kan nggak perlu kebun binatang ya, kebun binatangnya ada di sana. Tapi kalau di Jakarta, kakak saya di Tangsel sana, ke kebun binatangnya lihat binatang harus menuju ke suatu tempat gitu. Itu effort waktu, effort biaya. Orang tua Senin sampai Jumat kemudian bekerja pagi sampai sore, kemudian Sabtu Minggu harus mikirin anak-anak ngapain ini biar nggak main HP, itu effort juga. Makanya mungkin kenapa orang tua khususnya ibu balasannya surga, insya Allah ya, surga di telapak kaki ibu, salah satunya mikirin itu biar HP-nya nggak terlalu dipakai. Tapi apakah akhirnya dipakai HP dan sebagainya? Iya dipakai sih, anak-anak belajar kan banyak pakai itu, cuman ya ada batas-batasannya gitu. Mungkin dari Nina Bila selaku ibu. Saya jadi kepikiran, ini yang di sini kan kebanyakan mahasiswa ini, anggaplah ini wisata masa depan ya. Yang kalian hadapi ketika memiliki anak-anak di masa depan, itu salah satunya adalah mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Betul tadi yang disampaikan Bu Fatma bahwa untuk anak-anak biar nggak ke situ, maka kita harus sisihkan waktu, kasih perhatian, ada effort untuk ke sana. Tapi saya pikir kok ya Bu, Kak, hal-hal seperti ini lebih banyak dipikirkan oleh cewek. Lah mumpung ini ada calon-calon bapaknya juga, ini bukan tugas ibu saja, tapi ini tugas bersama. Karena percuma juga kita menyisihkan, maksud saya kita yang berjenis kelamin perempuan menyisihkan waktu untuk menghindarkan anak-anak dari gadget, TV dan komputer, PC dan lain sebagainya. Tapi bapaknya mabar sendiri di pojokan. Jadi ini dibangun bersama. Support system itu penting. Saya kelingan ya bahasa Indonesia Mbak. Teringat. Saya remember waktu saya pernah mengalami masa-masa kelam di mana masih punya anak pertama, hamil, kemudian merintis usaha jamur, kemudian harus mengiderkan bahasa Indonesia apa? Mengiderkannya ke bakul sayur. Iya, dan itu saya merasa bersalah pada anak pertama saya karena kekurangan waktu. Ya, jadi saya pikir pada saat itu kan saya bisa minta tolong ke suami untuk menjagakan sementara saya sedang ngurusi apa yang harus saya urusi. Saya bisa minta tolong misalnya ke kakak, saya bisa minta tolong ke teman atau siapa untuk menjagakan sebentar. Jadi effort untuk menyisihkan waktu niku nggih penting. Yang kedua, kalau ada support system, dibangun support systemnya. Support system yang terbaik adalah bapaknya anak-anak. Kalau sama-sama berkarir berpun.
Iya, ini ki kalau di pondok itu banyak sekali mengalami anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar, kemudian tidak paham dengan norma, mencuri itu buruk, berbohong itu buruk, hanya gara-gara orang tuanya kerja di luar negeri, kemudian dititipkan kepada mbahnya kemudian memberikan apa saja yang dimau lah. Niki support system yang kita jaga aja agar jangan sampai ke situ. Satu effort, kemudian support system yang tepat, itu merasa penting. Terus kegiatan. Saya sendiri punya waktu yang cukup banyak untuk anak-anak. Kadang-kadang saya lupa keasikan nonton drakor, kemudian melalaikan tugas saya sebagai orang tua. Jadi selalu di rumah saya rasa tidak menjamin punya me time yang waktu berkualitas dengan anak yang baik. Jadi meskipun punya kesempatan sedikit saja bareng anak, manfaatkan baik-baik hal itu untuk ada bagi anak-anak. Bukan untuk ibu-ibu saja, tapi juga bapak-bapak. Karena anak adalah produksi bersama ya, hasil bersama. Lah kok nyimut gitu kan ya? Iya kan? Iya nggak sih? Nah, jadi kalau mungkin saya bisa merangkum ya teman-teman, intinya adalah satu, komitmen menurut saya. Komitmen, kita menikah, kita akan punya keturunan, kemudian itu adalah tanggung jawab kita berdua. Saya kerja, kamu kerja. Kalau hari ini kan sepertinya wanita ini juga maunya berkarir ya. Jadi mau nggak mau, apalagi terkait dengan gawai. Kalau gawai nggak ada, mainan nggak ada, siapa mainannya? Orang tua itu sendiri. Iya nggak? Jadi kalau memang orang tua. Jadi kadang gini, orang tua misalnya, kamu nggak boleh main gawai, kamu nggak boleh lihat TV gitu ya. Terus saya ngapain gitu ya? Ya, untuk membangun bonding itu, ikatan batin, interaksi antara orang tua dan anak yang sudah kita tinggal berjam-jam seharian, itu menurut saya ya mainannya ya orang tua itu sendiri, alias misalnya cuman cerita, tadi mama, papa begini loh, adik ngapain aja, mas ngapain aja, itu menurut saya sudah sangat berarti buat anak, betapa mereka, oh ya aku ada, aku didengarkan, dan akhirnya bermain bareng. Mungkin entah cuman main ular tangga atau apa, atau bercerita seperti yang disampaikan Ning Nabila, itu juga sudah merupakan bonding menurut saya. Jadi waktu, komitmen bahwa orang tua antara suami dan istri harus punya tanggung jawab yang sama besarnya untuk menjaga atau mendidik anaknya itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Tinggal 2, kalau nggak ada Mbak Mobile Legend, marilah kemari. Ini berarti nggak jadi ada pertanyaan karena ternyata yang penanya banyak banget, jadi nggak ada, tugasnya dibatalkan ya. Monggo Mbak, Mas. Saya Vian, tapi mohon maaf di sini saya mungkin sedikit berpendapat tapi tidak bertanya, mungkin butuh waktu 10 sampai 12 menit. Saya dari komunitas namanya Republik Gubuk dari Malang, tapi saya asli Kediri, cuman emang komunitasnya ada di Malang. Jadi Republik Gubuk ini adalah ruang literasi yang awal bergerakannya adalah fokus kepada dunia literasi anak-anak. Nah, kami memaknai literasi adalah bukan sama seperti kayak Kak Fatma sama Ning Nabila memaknainya bahwa literasi adalah segala ilmu baru atau pengetahuan baru yang kita dapat dari membaca, melihat, mendengar, dan yang dirasakan oleh panca indera yang kita punya. Dan itu menjadi ilmu baru bagi kita. Dan kita memaknai buku itu bukan hanya sekedar bacaan atau tulisan yang ada pada suatu kertas, tapi kita memaknai buku itu luas, bahwa manusia itu juga buku, karena kita juga bisa mendapatkan banyak ilmu dari manusia, entah itu dari adik-adik, entah dari teman sebaya maupun yang lebih tua dari kita. Mungkin saya juga ingin berpendapat menanggapi pertanyaan teman-teman dari beberapa teman-teman perihal gadget. Fokus pergerakan kami itu adalah bagaimana memberikan pengganti kepada anak-anak kecil agar tidak kecanduan dengan gadget atau bijak teknologi.
yaitu dengan cara moto kita adalah mempertahankan kearifan lokal dan juga mengembangkan kearifan lokal. Jadi kita men-trigger mereka agar pindah dari gadget ini dengan bermain bersama tentang permainan tradisional seperti main egrang, main kelereng, main dakon, kemudian main petak umpet, outbound, seperti itu. Karena secara tidak langsung kalau mereka merasakan keseruannya bermain secara di dunia nyata, pasti mereka akan kecanduan yang bermain atau interaksi di dunia nyata daripada interaksi dengan dunia maya saja, di mana dia hanya melihat grafik-grafik yang tidak nyata seperti itu. Dan ketika mereka bermain bersama dengan teman-temannya akan banyak sosial yang kita bangun. Mereka belajar tentang leadership, mereka belajar tentang kerjasama antar tim, mereka juga bisa melancarkan komunikasi antar teman sebaya seperti itu. Nah, pada saat ini komunitas kami membangun semacam taman baca, tapi kita menyebutnya adalah gubuk baca. Saking banyaknya, ya syukur Tuhannya adalah saat ini kita sudah ada sekitar 50 gubuk baca yang ada di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Kemudian ada beberapa gubuk baca di Kudus, di Blitar, di Lombok, di Padang, seperti itu. Nah, kita mengalihkannya dengan cara-cara seperti itu. Saya rasa kalau kita bayangkan 3, 4, atau 5 tahun ke depan, setiap kampung di Indonesia ini memiliki taman baca seperti Taman Baca Mahanani atau taman baca yang dimiliki oleh Kak Fatma. Saya rasa perkara literasi bukan lagi perkara yang sangat-sangat besar buat Indonesia gitu loh. Dan kami sendiri memaknai Indonesia adalah percobaan antara kampung dan juga kampung. Jadi kita menghidupkan Indonesia ini dari taraf sekecil kampung. Karena bagi kami adalah pondasi terkuat Indonesia, pondasi awalnya adalah kampung. Kalau setiap kampungnya itu kuat, saya rasa persetan dengan negara seperti itu, karena kita adalah bangsa sebagai Nusantara, bukan lagi ngomongin lagi perihal negara. Kalau kita hanya sekedar berbicara bilang sama anak-anak kecil, ayo membaca, itu pasti mereka akan bosan. Bahkan kita sama kayak hari ini kan kita ada acara pagi hari tadi adalah keliling kandang hewan. Dulu kita mengkampanyekan agar mereka suka membaca ya dengan kita melapak buku, tapi sembari kita bawa ular, kita bawa kura-kura, kita bawa kucing, agar mereka bisa menyentuh secara langsung. Barangkali adik-adik hanya tahu ular lewat buku, barangkali adik-adik hanya tahu ular hanya melalui televisi. Sedangkan ketika mereka menyentuh ular, mereka tahu rasanya bahwa oh ternyata ular itu kulitnya dingin, oh ternyata ular itu bersisik, seperti itu. Sembari antri untuk memegang ular, pasti akan ada adik-adik yang melihat buku-bukunya seperti itu. Dari awal mulai melihat, kemudian tertarik, kemudian membaca, melihat gambarnya. Dan ketika ada adik-adik yang sudah berani memegang ular, dia juga belajar untuk memotivasi teman-temannya. Kayak bilang, Rek gak apa-apa, ayo temoen ngono. Iki ular gak jahat kok. Nah, itu juga akan membangun secara berkala, membangun semacam perubahan perilaku yang baik seperti itu. Nah, kemudian kita seharusnya sebagai mahasiswa, di mana nanti setelah lulus kita itu diterjunkan kepada masyarakat, kita harus lebih peka lagi tentang hal-hal yang ada atau dibutuhkan masyarakat. Saya rasa kalau kita 4 tahun hanya duduk di bangku kuliah membaca teori-teori sebelumnya, kemudian kita mempraktekkan itu dan candu di situ saja tanpa kita mempraktekkannya di masyarakat, kita nggak tahu bahwa teori yang sudah dibuat berabad-abad tahun lalu terkadang tidak cocok dengan era sekarang seperti itu. Dan kita juga kemudian karena sekarang adalah era-era teknologi, kita juga nggak mau dong kalau adik-adik kita itu ibaratnya ketinggalan zaman. Kita juga mengimbangi dengan mereka. Seperti kalau ada adik-adik yang mulai suka dengan komputer, suka dengan laptop, suka dengan software seperti itu, kita punya beberapa teman yang dia itu mendampingi. Sama seperti yang disampaikan oleh Kak Fatma perihal adanya e-sport di dunia kampus. Kita juga memfasilitasi itu di dunia anak-anak. Kalau anak-anak kan sukanya main Free Fire seperti itu selain Mobile Legends, kita juga mendampingi sebagai kakak-kakaknya. Jadi kita membuat peraturan. Biasanya kalau anak-anak kecil main game suka kata-katanya kotor itu keluar semua kan, semua kebun binatang sampai kandang-kandangnya juga ikut keluar gitu. Jadi kita bikin perjanjian, nanti kalau kita main Free Fire bareng atau main Mobile Legends, kita harus berjanji bahwa tidak
tidak mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Jadi itu juga kita bangun dari hal-hal kecil, dan itu kita bisa terapkan di rumah kalau kita sebagai kakak atau kita sebagai nantinya orang tua. Hal seperti itu bisa kita lakukan. Kalau kita melihat era sekarang, adik-adik sudah mulai banyak yang lupa tentang permainan tradisional. Meskipun saya adalah Gen Z, tapi saya masih merasakan tutusan dek kebun, masih merasakan mandi di kali, masih merasakan manjat pohon, main egrang. Bahkan sekarang banyak kok anak kecil yang nggak tahu apa itu dakon, apa itu egrang, kayak gitu. Sungai itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Jadi nantinya kalau teman-teman mungkin masih ada yang semester 4 atau semester 5, KKN itu menurut saya adalah waktu terbaik bagi kita untuk experience, bukan hanya sekedar menggugurkan SKS seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Kita jadikan masyarakat ini bukan sebagai objek, tapi kita menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh ya, ada kata-kata kotor begitu ya. Itu salah satu, menurut saya salah satu bentuk bagaimana cara kita membentengi si anak untuk mengetahui hal baik dan buruk. Karena apa? Orang tua tidak ada 24 jam untuk anaknya di sampingnya ngecek kamu ngapain, kata-kata kotor hari ini berapa jumlahnya nak, begitu ya. Kamu hari ini mukul temen apa enggak gitu kan, nggak ada. Dan itu luar biasa sekali. Dari apa tadi mbak namanya? Oh ya, Republik Gubuk ya. Luar biasa sekali. Mungkin bisa kita beri aplaus yang meriah juga untuk Mbak Fian dan karyanya ya. Baik, ini masih ada satu buku. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Monggo dari bapak-bapak ya. Ayo tunjukkan suaranya mana, kejantanannya, kemacoannya. Ya silahkan. Mau tanya apa? Kalau nggak ada yang tanya, berarti bisa nggak ini? Kita ngasih satu pertanyaan untuk bapak-bapak di sini. Ada di sini 3 ya. Ya, monggo. Ada satu pertanyaan, nanti silahkan tunjuk. Kalau nggak maju, nggak akan pulang. Iya, kapok. Saya penasaran banget, generasi sekarang itu pada suka baca nggak? Saya minta satu saja cerita tentang buku apa yang pernah dibaca dan kesannya gimana. Silakan. Bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Bapak-bapak aja Oke. nih ya, biar ada suara. Bukan dewe kan? Promosi dulu boleh? Promosi buku. Oke, promosi. Ini penulis ini ya. Saking banyak buku yang pernah saya baca, saya lupa buku mana yang paling berkesan. Kalau buku yang paling berkesan itu sebenarnya malah buku-buku yang pertama kali saya baca ketika saya menabung uang untuk membeli buku. Itu kebetulan buku puisi dari Usman Arumi. Ya. Itu kenapa berkesan, karena dari buku karya dari Usman Arumi itu saya jadi bisa menerbitkan buku-buku juga seperti Usman Arumi, lalu mengenal tokoh-tokoh, mengenal penyair-penyair juga ya dari lewat Usman Arumi itu, dari buku yang pertama saya baca itu juga sih Bu. Karena kalau buku yang lain itu cenderung buku-buku kiri sih, jadi kayaknya nggak cocok untuk diceritakan di sini. Buku yang paling cocok ya buku yang puisi itu tadi sih. Ya, terima kasih. Sama ini, kebetulan saya sedang mengerjakan sebuah proyek izin puisi sederhana, puizin. Nanti akan ada sekitar 20 eksemplar saya bagikan gratis dan ada dalam bentuk PDF. Mungkin teman-teman yang suka puisi atau penasaran bisa kunjungi IG saya _ACHMAD_SYAFI, Promosi kok cepet-cepet kok saya _ACHMAD_SYAFII Ahmad Syafi'i. Nggih, terus niki di full pack napa mboten nggih? Insya Allah minggu depan jika teman-teman kepengen yang bentuk fisik akan ada 12 eksemplar saya bagikan gratis, bisa COD di seluruh kota Kediri nggak apa-apa. Ada juga yang males fisiknya juga ada dalam bentuk PDF. Itu kebetulan puisi-puisi tentang
nggak kiri, tapi kisah-kisah yang apa ya, kebetulan karena saya bulan depan itu mau pulang ke Jogja dan nggak balik lagi di Kediri, itu untuk mengapresiasi atau mengeluarkan unek-unek saya tentang Kediri sih. Makanya judulnya nanti insya Allah meromantisasi Kediri. Seperti itu. Terima kasih. Sik. Aku 22 Agustus 2023. Oke, aku akan kembali ke timur tanpa pamit kepadamu. Karena memang siapa aku harus pamit padamu. Ini ceritanya patah hati kan gimana? Yuk, jelaskan pertama. Oke, ini sebenarnya bukan patah hati sih, lebih ke apa ya bahasanya, kalau bahasa sekarang cem-ceman saya di Jogja. Terus karena di sana saya ketika pulang itu nggak pernah lama, 1 sampai 2 minggu, terus akhirnya terpaksa untuk pulang ke Kediri dan belum bertemu. Aduh. Ini yang Meramu Rindu judulnya, cocok banget ya. Mas, ini ada buku yang tinggal ini terimain pantun ya. Terima kasih. Nggak puisi tapi semoga bisa menambah ilmunya ya. Baik, karena bukunya sudah habis, udah nggak ada ya. Terima kasih Ibu Kak Fatma, Ning Nabila, untuk closing kita hari ini sesuai dengan tema kita adalah buku perempuan dan warisan generasi. Dari apa yang sudah kita diskusikan, dari yang sudah disampaikan Kak Fatma, juga Ning Nabila, betapa buku itu yang berhubungan dengan literasi kita, pemahaman kita akan semua hal di dunia ini, entah lewat benar-benar buku, tulisan, entah lewat permainan tradisional, entah lewat gadget yang ada yang berkaitan dengan teknologi, itu betapa sangat dekat sebenarnya dengan, kalau ngomong gender ya, makanya kenapa di sini semua perempuan, dekat dengan perempuan yang tadi dicontohkan secara nyata bahwa Ning Nabila dan juga Mbak Fatma itu melakukan ini semua karena ibunya dicontohkan dari ibu, sehingga bagaimana buku itu ketika diserap oleh seorang perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu, itu akan menurunkan, mewariskan apa yang dia baca, di mana aku adalah apa yang aku baca, menjadi warisan generasi yang semakin berkualitas untuk membangun Indonesia tercinta kita, yang dimulai dari kampung seperti yang Mbak Fian sampaikan, dan juga dimulai dari kita semua, khususnya yang sekarang ada di sini untuk berdiskusi mengenai literasi. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf untuk khilaf kata dan juga silap perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih banyak kepada narasumber. Semoga kita akan ketemu di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada. Baik, ini ada piagam dari Taman Baca Mahanani sebagai bentuk apresiasi kecil dari kami. Mohon berkenan untuk di sini ya, mungkin ya, di depan meja. Ini diserahkan kepada siapa yang langsung moderator. Baik, monggo Ning Nabila dan Kak Fatma di tengah ya. Ini kepada Ning Nabila Anwar, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini, inspirasinya. Kepada Kak Fatma, oke bisa ambil gambar. Oh iya.